Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sholat Isya dan sholat tarawih yang dimuliakan Allah, kita sudah masuk 10 hari yang terakhir dan alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat sehat. Dan sampai sekarang saya belum dengar jamaah Al-Mahdi ini sakit karena puasa, belum dengar ya. Jadi ini suatu nikmat yang patut kita syukuri. Semoga kita sampai akhir bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang solih, kepada pengikut Rasulullah, dan insya Allah termasuk kita dan umat Rasulullah sampai nanti di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya akan menyambung dan menambahi tema yang sudah saya sampaikan pada materi subuh yang pernah saya sampaikan, cuman judulnya berbeda saja. Ini ada 3 hadis, ada di Sahih Muslim, saya juga ambil juga di Sahih Bukhari. Yang intinya hadisnya ada sedikit perbedaan tapi sama. Saya bacakan insyaallah selengkapnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli qala Allahu azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini sudah populer hadis ini, sudah dibawakan oleh beberapa penceramah. Tapi hadis ini ternyata tidak hanya itu, satu rangkaian lagi. Wasiyamu junnatun fa idza kana yaumun shaum ahadikum fala yarfas yaumaidin wala yashab fa inna sabbahu ahadun au qatalahu falyaqul ini amru shaimun
waladhi nafsun Muhammadin biyadihi la khulufun fami as-shaimu atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk. Walisoimi farhatani yafrahuma idza aftara fariha bifitrihi wa idza laqiya rabbuhu fariha bisaumihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini cukup panjang dan saya akan menggarisbawahi. Kalau yang intinya kemarin sudah saya sampaikan, di sini ada dua hal. Yang pertama, dalam berpuasa itu kita jangan lepas dari niat. Di dalam niat kita, ya, baik itu yang niat dilafazkan, diucapkan, atau niat di dalam hati, itu di situ ada kalimat yang terakhir dalam puasa itu, fardhu lillahi ta'ala. Ada kalimat puasa itu wajib dalam pelaksanaannya karena lillahi ta'ala, karena semata-mata hanya untuk Allah. Di dalam hadis ini yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini berfirman. Ini firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahwa puasa ini bukan hal yang main-main. Karena apa? Di situ dikatakan fa innahu li wa anna ajzi bihi. Puasa itu untukku. Dan di situ di niat kita sudah berazam, sudah berniat di dalam hati kita. Nggak tahu kalau orang yang niatnya itu hanya sekedar cuman pemanis-manis lambe, ya, biar apa namanya, hanya sekedar biar sah saja, tanpa mendalami, tanpa memperhatikan apa yang dia ucapkan itu, apa yang dia niatkan itu, sehingga dalam berpuasa itu kurang memperhatikan beberapa adab atau etika atau akhlak puasa itu yang nantinya akan dipersembahkan untuk Allah. Ya, yang puasa itu untuk Allah. Sehingga puasanya yang seharusnya atau lebih baiknya itu kalau untuk Allah itu harus dihiasi, diisi, kemudian diwarnai dengan hal-hal yang pantas. Ya, kalau untuk Allah ini pantas atau terbaik. Kalau kita untuk Allah seharusnya yang terbaik, bukan yang asal pantas saja. Nah, ini menjadi tanda tanya. Apakah puasa kita itu sudah menjadi puasa yang terbaik untuk Allah atau puasa yang pantas untuk Allah? Kalau puasa itu yang terbaik untuk Allah,
Tentunya yang diawali dari fajar sudah berniat berpuasa, itu sampai akhir puasa itu tetap bertahan. Bahkan malamnya itu sebagai penghias tarawih, qiyamul lail, tadarus. Apalagi di Al-Mahdi ini monggo sudah dipersilahkan yang mau iktikaf. Itu penghias. Biar apa? Biar puasa yang akan diterima oleh Allah ini menjadi puasa yang terbaik yang kita buat. Jangan pantas untuk Allah. Kalau puasa itu hanya pantas-pantas saja, beda dengan puasa yang terbaik untuk Allah. Sehingga akhlak yang pertama dan harus kita introspeksi kepada puasa kita, apakah puasa kita itu sudah seharusnya, sudah kita model, sudah kita buat yang terbaik yang akan kita hadapkan kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah itu kan ekornya kan la'allakum tatakun. Tentunya dengan puasa yang diwarnai, dihiasi, diisi dengan hal-hal yang baik, tujuan dari ayat itu akan tercapai. Misi dari ayat itu untuk membentuk pribadi seorang mukmin, karena yang dipanggil orang yang mukmin, menjadi la'allakum tatakun, insyaallah akan terwujud. Jadi akhlak kepada Allah ini coba sedikit kita kupas. Yang tadi dari niat kita sudah lillahi ta'ala. Tentunya kalau kita kembalikan, kita sudah berniat akan sesuatu, itu pasti tidak hanya niat saja. Kita misalnya berniat mau apa? Mau menyekolahkan anak. Saya berniat mencari sekolah yang menurut saya terbaik dan mampu menurut kita. Kita akan mencari informasi, mencari tambahan, mencari jalan bagaimana caranya. Karena kita ingin mencari atau menunjukkan sekolah putra putri kita yang terbaik. Atau kita ingin memberi hadiah kepada seseorang, pasti kita akan mencari hadiah itu isinya paling tidak kalau mau dikasih parcel, jangan isi parcel yang sudah kedaluarsa. Ngasih buah, jangan buah yang sudah terlalu matang, sehingga manakala sampai yang bersangkutan sudah nggak layak dimakan, akan dibungkus dengan keranjang yang baru, dibungkus dengan plastik yang bagus, biar orang yang menerimanya itu merasa bahagia, merasa dihormati, merasa dihargai. Nah, ini puasa untuk Allah, sudah niatnya lillahi ta'ala. Apakah benar kita sudah lillahi ta'ala? Kalau sudah berniat lillahi ta'ala, apakah sudah benar sahur kita? Sahur kita itu apakah sahur yang pantas untuk puasa atau yang pantas untuk perut? Kalau yang pantas untuk perut itu sampai kenyang, sahurnya sampai kenyang. Padahal Rasulullah mengajarkan jangan makan terlalu kenyang. Kalau kamu mau makan itu dibagi 3, sebagian untuk air, sebagian untuk makan,
sebagian untuk udara. Dari sahur saja, apakah kita sudah seperti itu? Apalagi pada saat takjil. Apakah sudah ada etikanya takjil? Takjil, ya insya Allah sudah ada. Cuman saya menyoroti beberapa perilaku yang suka saya lihat itu ya. Perilaku orang-orang yang sudah puasa tapi etikanya dalam bertakjil itu kemaruk. Ya, orang bilang kemaruk atau apa? Minum wis padahal diajari minum sambil duduk berdoa dan sebagainya lah. Etika-etika yang baik itu sudah ada. Tapi karena dia lupa takjilnya itu akan dipersembahkan untuk Allah, akhirnya takjilnya hanya sekedar takjil untuk membatalkan saja. Takjil untuk membatalkan saja. Yang penting batal. Bahkan bukan hanya itu, kadang hanya yang tidak, yang penting batal. Wes batal, mari ngono ya apa carane biar kenyang, saya balas dendam. Seharian tidak makan, saya balas dendam. Apalagi makanya tidak pakai tangan kanan sambil berdiri berlebihan. Subhanallah. Apakah takjil seperti ini atau cara berbuka seperti ini kita tidak malu sama Allah? Apakah bukan pantas ya? Apakah itu yang terbaik? Yang Allah melihat puasa kita, puasa deh dari tadi seharian dari subuh, jebule. Ya, orang apa ya? Ternyata dia itu puasa sehari karena hanya lapar dan sekarang dilihat buktinya seperti itu. Makan, balas dendam. Itu baru etika sahur dan takjil. Nah, etika-etika seperti ini ada di dalam hadis. Diajarkan kita bagaimana cara takjil, cara berbuka. Ada sebuah riwayat yang sangat indah yang saya selalu kalau membaca ini tuh terenyuh. Ada sebuah riwayat tentang takjil ini yang diperankan oleh keluarganya sahabat Ali. Ada Hasan, ada Husain, ada sahabat Ali, ada istrinya. Begitu dia sudah mau takjil, yang masing-masing dari mereka itu hanya ada 1 gelas air putih, kemudian 1 potong roti. Jadi masing-masing keluarga ini takjilnya itu hanya 1 gelas air putih dan 1 potong roti. Tidak seperti kita, ada es degan, ada es cendol, ada apa lagi, kurma, kemudian ote-ote, apalagi Pak kalau takjil itu ya jajan pasar. Pada saat menjelang takjil mereka sudah berempat ini sudah duduk, ada yang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dibalas. Ternyata ada sahabat yang saat mau buka puasa itu tidak punya menu untuk buka. Dia datang ke situ, ya sahabat Ali, saya mau takjil tapi saya belum punya menu atau belum punya makanan untuk. Silakan. Akhirnya diajak masuk. Pada saat diajak masuk, berebutanlah keluarga ini untuk mempersilahkan.
Pertama sahabat Ali menyodorkan, silahkan ini apa namanya sepotong kue untuk takjil. Tidak ketinggalan istrinya, ini minumnya. Anaknya Hasan dan Husain pun tidak mau ketinggalan cari pahala takjil. Akhirnya Hasan dan Husain itu berparuh berbagi kue. Nah, dari sejarah ini, dari riwayat ini, bahwa pada saat kita berbuka puasa ada etika kepada Allah, cukup itu baru sebagian akhlak kepada Allah. Bagaimana dengan akhlak yang lain kepada Allah? Akhlak pada saat kita berpuasa, kita sudah lillahi ta'ala. Jangan main-main dengan lillahi ta'ala. Jangan menyepelekan niat kita yang lillahi ta'ala. Jangan asal mengucap puasa kita yang lillahi ta'ala, tetapi kita sendiri yang merusak puasa itu. Kita sendiri yang membuat puasa itu menjadi tidak indah di hadapan Allah karena akhlak kita yang belum bisa. Di sini dikatakan as-shaimu junnatun. Puasa itu menjadi pelindung. Apakah kita sudah bisa melindungi nafsu kita yang berlebihan itu? Kalau pada saat takjil saja kita masih memiliki nafsu yang berlebihan, berarti puasa kita belum menjadi benteng, belum menjadi pelindung atas nafsu-nafsu yang menggebu-gebu di dalam puasa kita pada saat siang hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menggugah. Tinggal 10 hari kita berpuasa yang terakhir ini. Mari saya mengajak kepada diri saya dan hadirin sekalian, mari kita perbaharui akhlak kita dalam berpuasa, baik akhlak kepada Allah, apalagi akhlak kepada sesama jamaah, akhlak kepada manusia, biar puasa kita itu terbaik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memberikan balasan kepada kita yang terbaik untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.